Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semuanya, siswa-siswi SDN 337 Gresik, khususnya siswa kelas 6 ya. Kita jumpa lagi dengan saya, Ibu Susanti. Dalam pembelajaran video kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 pada PB pembelajaran ke-1. Oke, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran subtema 1 dengan judul Masyarakat Peduli Lingkungan. Di sini ada tujuannya, bisa kalian baca ya di layar. Selanjutnya setelah tujuan, di situ dalam subtema 1 ini, dalam pembelajaran 1 ini memuat 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Di dalam muatan pembelajaran di situ, di PPKN, di situ terdapat 4 kompetensi dasar, yaitu 1.2, 2.2, 3.2, dan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, di situ ada KD 3.7 dan KD 4.7. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS, di situ ada KD 3.4 dan 4.4. Silahkan kalian baca dulu, cermati dulu apa-apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke anak-anakku sekalian semuanya, kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita semuanya, kalian semuanya ya, berkegiatan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulian terhadap lingkunganmu? Ayo kita diskusi lebih lanjut di pelajaran ini ya. Silahkan amati gambar berikut dari warga masyarakat di Kampung Damai. Kalian amati gambar yang pertama adalah gambar orang yang sedang melakukan selokan, membersihkan selokan ya. Gambar yang kedua, orang yang menanam pohon di pinggir jalan. Sedangkan yang ketiga adalah gambar orang yang sedang membayar pajak. Yang terakhir adalah gambar orang yang melakukan ronde. Semua gambar ini adalah merupakan contoh bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat ya. Gambar ini atau kegiatan ini adalah merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai warga negara yang baik ya. Setelah kalian mengamati gambar, coba kita lanjutkan berdiskusi dengan beberapa soal berikut ini. Di sini ada 4 soal seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Mohon silakan diisi ya. Kita berdiskusi dulu bersama. Untuk soal yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Tadi sudah dibahas jawabannya, yaitu yang pertama, gambar yang pertama menunjukkan bahwa gambar warga masyarakat sedang melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Gambar yang kedua, warga masyarakat melakukan penanaman pohon di pinggir jalan. Yang ketiga, warga masyarakat sedang membayar pajak. Sedangkan yang keempat adalah warga masyarakat sedang melakukan ronda malam. Soal yang kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Jawabannya, karena
itu merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai warga negara yang baik. Soal yang ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, 1. Menaati peraturan yang berlaku. 2. Menghormati orang lain. 3. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan lingkungan. Soal yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jawabannya, yaitu dengan cara tidak membuang sampah, melakukan reboisasi, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Nah, anak-anakku sekalian, itu beberapa materi yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus saling peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kira-kira apa saja yang sudah kalian lakukan di sekolah? Ya, nah, itu semua adalah merupakan bentuk tanggung jawab atau kewajiban yang harus kalian lakukan demi menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Selain itu, ada juga peraturan yang harus kalian taati di sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, dan tidak membuang sampah di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kenapa kita harus mengisi kemerdekaan? Karena sebagaimana kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Sedangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia.
Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting tersebut dapat disebut sebagai kata kunci. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan ya. 1. Apa judul teks pada bacaan di atas? Tentu saja jawabannya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kuncinya? Informasinya adalah proklamasi kemerdekaan sebagai sarana bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang dapat kalian lakukan adalah belajar dengan giat, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengikuti perlombaan yang dipertandingkan. Itulah anak-anakku sekalian, materi yang bisa Ibu berikan pada pembelajaran 1 ini. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera dan subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Setelah kalian mempelajari materi yang Ibu berikan ini, tentunya nanti diharapkan nanti kalian bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab warga sebagai warga negara yang baik beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca ya. Tadi sudah ada teks ya sebelum membaca, dan itu juga sudah kalian diskusikan. Di sini sudah didiskusikan beberapa soal yang terkait dengan bacaan non-fiksi ya, yang terkait dengan bacaan berdasarkan judulnya tadi sudah ya. Dan yang terakhir, tentunya dalam pembelajaran ini kalian bisa memahami makna proklamasi. Tadi sudah disebutkan beberapa makna proklamasi yang tertulis di situ, yang secara implisit itu ada 4 ya. Bisa kalian cek ulang nanti, dan mungkin cukup untuk materi pembelajaran ke-1. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita ketemu nanti di pembelajaran kedua, masih tetap dalam tema yang sama dan subtema yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.